Pemirsa, rencana pernikahan dua remaja di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara viral. Pasalnya keduanya masih duduk di bangku SMP dan masih berusia 14 dan 16 tahun. Rencana pernikahan dua sejoli ini viral. Bagaimana tidak, keduanya masih di bawah umur. Yang pria usianya masih 14 tahun, sementara calon pengantin wanita masih 16 tahun. Keduanya masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama kelas 7 dan kelas 9 di sekolah yang sama. Kabar pernikahan keduanya bahkan diunggah di akun resmi Balai Nikah dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton Selatan. Awalnya rencana pernikahan pasangan belia ini ditolak KUA karena tidak memenuhi syarat pasangan nikah. Namun mereka meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dan dikabulkan. Kami lakukan penolakan itu dan diberikan surat penolakan. Pada tanggal 23 mereka mendapat sidang dispensasi dari Pengadilan Agama Pasar Bajo. Pada tanggal 26 bulan 2 2021 kembali ke KUA untuk mendaftarkan ulang dengan membawa hasil putusan Pengadilan Agama Pasar Bajo. Lalu menyampaikan kepada kami bahwa pernikahannya akan dilakukan pada tanggal 6 bulan 3 2021. Tapi karena tidak cukup waktu, maka kami arahkan mereka untuk mendapatkan dispensasi waktu. Hal ini untuk mendapatkan dispensasi waktu itu pemerintah daerah dan camat. Kedua orang tua pasangan pengantin mengajukan permohonan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah berawal dari niat yang baik sehingga rencana yang mungkin bagi sebagian orang agak sedikit tabu, hanya sebenarnya berasal dari kedua anak kami ini yang mungkin alhamdulillah mereka saling mencintai dan agar terjadi dan tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka dari itu kami bersepakat, dari keluarga bersepakat bahwasanya untuk menghindari sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan, supaya maka ada baiknya dinikahkan dengan maksud dan harapan semoga mereka bisa lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Rencananya pernikahan kedua calon pengantin belia ini akan dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2021 sesuai jadwal yang telah disepakati di Kantor Urusan Agama setempat. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan tenaga pengajar di Depok, Jawa Barat menerima vaksin COVID-19. Para guru menyambut baik program vaksin tersebut dan berharap agar pemerintah segera membuka sekolah tatap muka usai vaksinasi digelar. Puluhan tenaga pengajar di Kota Depok, Jawa Barat menerima vaksin COVID-19 di Puskesmas Depok Jaya. Sebelum divaksin, peserta terlebih dahulu harus melewati rangkaian pemeriksaan kesehatan. Para guru menyambut baik vaksinasi bagi tenaga pengajar ini dan berharap agar sekolah tatap muka segera diselenggarakan. Alhamdulillah reaksinya sih tidak berdampak macam-macam ya. Saya sih berharap dengan kita divaksin ini kita menjadi lebih imun dan kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi pasien yang terpapar COVID-19 gitu. Dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama di sekolah seperti masa sebelum COVID-19. Vaksinasi COVID-19 di Kota Depok terus dilakukan secara bertahap. Namun demikian, warga diimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19, seperti tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka yang disarankan Presiden pada bulan Juli mendatang, sudah bergabung bersama iNews Siang Muhammad Tamrin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat. Selamat siang Pak Tamrin. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Tamrin, sebelum kita berbicara terkait dengan sekolah tatap muka, bagaimana dengan vaksinasi guru? Apakah ini sudah dilakukan secara masif di Indonesia?
Alhamdulillah untuk di Kota Depok, dari usulan yang kami usulkan, tenaga pendidik di PAUD, TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 18.000 tenaga pendidik. Ini sudah untuk gelombang pertama ini sudah dialokasikan vaksin sebanyak 3.600, dan 3.600 ini kita harapkan sampai dengan hari Sabtu besok selesai untuk pelaksanaan gelombang pertama ini. Mudah-mudahan tahap berikutnya ada kuota untuk guru lagi, mudah-mudahan 18.000 guru semuanya bisa divaksin di Kota Depok ini. Baik, Pak Tamrin, kita ketahui sebelumnya Presiden telah mengizinkan sekolah tatap muka yang akan digelar nanti. Nah, persiapannya setelah vaksinasi guru ini akan seperti apa, Pak? Ya, Mas Davi, terkait dengan kesiapan, kami berupaya mempersiapkan pembelajaran di pasca COVID ini. Ya, tentunya juga memperhatikan protokol kesehatan. Kami sudah membuatkan pedoman-pedoman kepada seluruh satuan pendidikan, mulai dari persiapan sekolah, menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, kemudian juga menyiapkan masker cadangan bagi anak-anak yang tidak memakai masker di sekolah harus disiapkan, termasuk juga tenaga pendidiknya juga kita harapkan tenaga pendidiknya benar-benar dalam kondisi sehat dan tidak ada lagi yang bergejala penyakit dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kurikulumnya juga tentu kita menyesuaikan karena kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya tentunya ada pembatasan juga terkait dengan jumlah siswa per ruang kelasnya, kemudian juga jam dalam mata pelajarannya ini juga kita sesuaikan dengan kondisi masa pandemi ini. Intinya kami sudah berupaya mempersiapkan dari mulai Januari kemarin kami sudah membuat pedoman. Kalau memang nanti kondisi Kota Depok berangsur-angsur membaik, mudah-mudahan sekarang ini sudah dalam kondisi zona oranye, mudah-mudahan bisa zona hijau, dan ini insya Allah di bulan Juli nanti kita lakukan tatap muka di setiap satuan pendidikan di Kota Depok. Baik, Pak Tamrin, gurunya sudah divaksin tapi muridnya kan memang belum bisa mendapatkan vaksinasi. Lalu bagaimana antisipasi Anda? Ya, tetap kita minta untuk para orang tua mengupayakan bahwa putra-putrinya selalu diperhatikan protokol kesehatannya, apa yang harus dipersiapkan. Salah satu contohnya misalnya anak-anak harus membawa bekal makan minumnya dari rumah masing-masing. Kemudian dari rumah sudah memakai masker. Kemudian setelah pulang sekolah orang tuanya juga wajib menjemput sehingga tidak ada anak yang berkeliaran setelah jam pelajaran berakhir di sekolah. Seperti itu. Baik, Pak Tamrin, di Kota Depok sendiri ada berapa target gurunya akan divaksin yang sudah daftarkan? Kalau yang kita usulkan untuk di TK, PAUD, SD, SMP itu kurang lebih 18.000. Kalau sekarang di gelombang pertama baru sekitar 3.600-an, ya kita harapkan minimal guru-guru sudah bisa divaksin 75%, harapannya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Tamrin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok sudah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, menuju sekolah tatap muka memang banyak yang dipersiapkan termasuk ya itu tadi ya vaksin dari tenaga pendidik. Nah, tapi bagaimana dengan kesiapan anak didik? Perlukah anak-anak ini juga divaksin untuk mengurangi resiko terpapar? Kita sudah terhubung dengan Profesor Dr. Iris Rengganis, konsultan imunologi sekaligus Ketua Tim Advokasi Vaksinasi COVID-19 PBID. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Dr. Iris, apa penyebab anak-anak ini belum bisa divaksin saat ini? Ya, salah satunya adalah karena memang vaksin anak-anak masih dalam penelitian di luar negeri. Biasa yang di penelitian biasanya dari luar adalah salah satunya adalah Pfizer-BioNTech yang saya tahu itu pada kelompok usia 12-15 tahun. Mereka sudah memasuki fase 3 yang menunjukkan kemanjuran hingga 95%. Ya mudah-mudahan saja segera ada laporannya untuk vaksin anak-anak. Baik, apakah ini menunjukkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun ini memiliki imun yang lebih kuat terhadap COVID-19 atau tidak ada penelitian yang membuktikan itu? Sebenarnya tidak ada penelitian yang membuktikan ya bahwa itu lebih kuat. Justru anak-anak itu yang justru perlu divaksinasi. Kalau anak-anak di bawah 14 tahun tentu sistem imunnya pun belum memadai. Mereka masih dalam pertumbuhan termasuk sistem imunnya. Jadi mereka merupakan salah satu yang memang perlu divaksinasi nantinya setelah vaksinnya itu ada. Baik, Prof. Iris, apa saja yang harus diperhatikan ini oleh para orang tua mungkin mempersiapkan anaknya untuk divaksin nanti? Yang harus diperhatikan tentu saat ini kita tetap menjaga protokol kesehatan ya 3M yang tadinya 3M menjadi 5M, terus harus dijaga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya tentunya. Dan itu tidak boleh lepas.
ya mencuci tangan, mencuci masker, itu merupakan satu kebiasaan dalam kehidupan kita yang saat ini. Dokter Iris, pemerintah rencana akan membuka sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Bagaimana Anda menanggapi rencana ini? Apakah sudah tepat dibuka untuk anak-anak? Menurut saya belum tepat ya, menurut saya. Ya, jadi artinya ini kan herd immunity kita belum sampai ya, 10% aja belum pasti, belum sampai ya. Jadi sebaiknya tidak dulu kalau menurut saya. Ya, karena anak-anak itu sangat rentan. Anak-anak sistem imunnya belum sempurna. Kalau orang tua yang lansia, sistem imunnya degenerasi, sudah semakin turun. Jadi posisi mereka kedua kelompok ini hampir serupa. Ya, jadi imun sistemnya belum kita anggap yang memadai. Dan penularan pada anak-anak itu juga mudah terjadi. Jadi sebaiknya kalau menurut saya saat ini dengan kondisi di apalagi Jakarta ya, itu lebih baik kondisi online dulu sementara. Walaupun tenaga pengajar juga sudah mulai divaksin, tapi masih ada resiko untuk tertular ya anak-anak ini ya, Dok? Ya, tenaga ya guru ya, maksudnya tenaga pengajar, guru sudah divaksin orang dewasa. Nah, vaksin ini masalah tidak ada 100% perlindungannya. Ya, tergantung imun sistem seseorang. Orang yang sudah divaksinasi pun walaupun 2 kali bisa saja terkena. Tapi terkenanya itu lebih ringan bila mana dibandingkan bila mana tidak divaksinasi. Jadi artinya kita tidak menjamin semua orang yang sudah divaksinasi itu bahwa dia betul-betul tidak tertular. Jadi harus dari dua pihak ya, semuanya harus terlindung ya, tidak hanya sepihak. Apalagi herd immunity kan belum 70%, kita masih jauh dari 70%. Baik, resiko terburuk apa yang bisa terjadi jika memang sekolah tatap muka ini nekat digelar? Yang kita takuti mereka menjadi OTG, kemudian bisa menularkan di rumah. Akhirnya penularan jadi klaster di rumah. Kluster keluarga. Ini yang sedang berlaku sekarang, banyak berlangsung saat ini ya, kluster keluarga. Di luar kita berhati-hati, tapi kita nggak sadar dalam rumah keluar masuk, walaupun memakai masker sekalipun ya, tetapi kan imun sistem seseorang kita tidak bisa menjamin. Kan termasuk 5M, menghindari kerumunan, seperti itu kan. Baik, berdasarkan data yang Anda miliki saat ini, berapa persen jumlah anak-anak yang terpapar COVID-19, Dok? Saya nggak punya data anak ya, saya nggak punya data anak, tapi bisa ditanyakan. Kalau untuk vaksinnya sendiri, dokter, apakah vaksin yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia juga cocok diberikan kepada anak-anak atau memang membutuhkan vaksin yang lain? Vaksin Sinovac belum penelitian untuk anak ya, vaksin Sinovac baru usia 18 sampai lansia saat ini ya, sampai 60 tahun ke atas. Yang ada di luar negeri yang saya tahu dari Pfizer, BioNTech gitu, memang mereka penelitian fase 3 saat ini adalah 12 sampai 15 tahun di samping usia 16 sampai 55 dan 55 tahun ke atas. Mereka meneliti 3 kelompok umur ya pada Pfizer, BioNTech. Tapi itu pun 12 sampai 15 tahun ya, jadi belum yang di bawah 12 tahun. Semuanya secara bertahap. Baik, jika nanti pemerintah tidak mengubah aturan untuk sekolah tatap muka di Juli, saran apa yang bisa Anda berikan kepada pemerintah untuk mengurangi resiko, Dok? Yang jelas tetap 5M, ya, kemudian jaga jaraknya betul-betul harus jaga jarak, ya, kemudian disiplin. Ini mereka harus memakai face shield, saya usulkan pakai face shield di samping masker, ya, tidak hanya masker, tapi face shield juga. Dan tidak makan di sana, ya, bawa bekal masing-masing, ya, cara makan juga harus disiplin ya, jangan berbicara dan juga jangan ada orang lain pada saat buka masker. Nah, itu juga harus diperhatikan. Baik, terima kasih atas informasinya Profesor Iris Rengganis dan terima kasih sudah berbagi informasi di iNews Siang. Selamat bertugas kembali, Prof. Jangan dipegang saya.
Ya, ini lucu-lucu sekali ya. Mereka banyak tingkahnya, tapi mungkin bukan takut divaksin, Deta, tapi Kenapa? takut pada jarum suntiknya. Iya, Deta. takut sama jarum suntik. Tapi tidak apa-apa, mereka berhasil mengalahkan ketakutan agar nantinya mereka tidak terkena COVID-19 ya. Lebih baik takut disuntik daripada berani melawan COVID. Oke, pemirsa, temuan virus varian baru Bandara Soekarno-Hatta perketat protokol kesehatan bagi WNI dan WNA yang datang ke Indonesia. Tetaplah di Anyus Siang, kami segera kembali.